Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Johan Edward Tapubolon, biasa dipanggil Bang Johan. Saya ingin memperkenalkan pada hari ini, saya selaku Majelis Penghubung untuk Promise, program Mitra ASI dengan tahun kerja 2020 hingga 2022. Adapun yang menjadi koordinator dari tim Promise kali ini, saya perkenalkan Pak Setiawan Sulistiono. Beliau selaku koordinator, dan yang berikut yang menjadi anggota dari Promise yaitu Pak Yap Hansin. Oke. Dan berikut yang menjadi anggota dari tim Promise kali ini yaitu Bang Odi. Pak Set, boleh nggak ceritain sedikit sejarah tentang Promise ini? Kira-kira sudah berapa lama sih kehadiran Promise ini? Serta coba ceritakan sedikit latar belakang kenapa Promise itu harus ada. Silakan Pak Set. Ya, Promise dibentuk itu kira-kira 6-8 tahun yang lalu. Tapi 2 tahun terakhir sempat berhenti. Dan sekarang Majelis Jemaat memutuskan untuk jalan lagi. Diaktifkan lagi ya? Diaktifkan kembali. Kira-kira apa yang menjadi dasar pemikiran maka para pendiri Promise berpikir Promise itu penting, harus ada? Ya, kalau saya tanya sekarang, putra Pak Jo, kira-kira bayar uang sekolah berapa per bulan? Sangat mahal. Betul. Dan banyak sekali orang tua yang tidak mampu menyediakan dana itu rutin setiap bulan. Nah, oleh karena itu, ya kalau kita gotong royong mengumpulkan uang, dana untuk membantu anak-anak sekolah ini, supaya mereka bisa bayar biaya sekolah Lebih ringan. lebih ringan. Oh, berarti salah satu tujuannya itu membantu meringankan beban pendidikan anak-anak. Ya. Oke. Dan kita harus ingat, pendidikan itu sangat penting. Ya. Jadi beberapa hal yang terjadi di dunia ini adalah karena kurangnya pendidikan. Oke. Jadi Berarti kita mempunyai panggilan atau kewajiban untuk membantu anak-anak memperoleh pendidikan yang lebih baik, supaya dunia ini juga semakin baik. Oke. Terima kasih Pak Set. Pak Set, ceritakan sedikit dong, bagaimana caranya tim Promise bisa membantu pendidikan anak-anak? Ya, ini yang kami pikirkan juga adalah semua orang ikut membantu, walaupun dalam porsi yang berbeda-beda. Jadi, kita mengumpulkan dana bersama-sama, dan itu kita pakai untuk membantu biaya sekolah anak-anak yang kita tempatkan di sekolah mana. Kalau anak-anak itu sekolah di negeri, berarti tidak ada uang sekolah lagi? Ya, tidak ada uang sekolah, tapi ada biaya lain-lain yang harus mereka Oke. tanggung. Itu juga harus kita penuhi. Oke. Karena dia tetap tidak bisa tidak memenuhi biaya lain-lain itu. Oke. Termasuk membantu buku Ya, dan keperluan-keperluan pendidikan, penunjang pendidikan lainnya. Ada lagi Pak Set yang mau disampaikan sebagai gambaran buat jemaat tentang lembaga pelayanan Promise ini? ya. Sejak didirikan, Promise sudah membantu banyak sekali. Dan bantuan itu bukan kecil. Bantuan itu bisa lebih dari 20 juta pernah terjadi. Wow. Ya, dan untuk gereja Arca Manik yang kecil itu luar biasa. Tapi kita bersama-sama bisa mengerjakan itu. Jadi berapapun kesediaan Anda atau keterbebanan Anda untuk membantu sekolah anak-anak, Berapapun itu, nominalnya? ya, itu akan diterima dengan terima kasih dan syukur, dan kita akan pakai untuk membantu. Disalurkan. Oke.
Terima kasih Pak Set untuk informasinya. Sekarang kita ingin mendengar lebih jauh tentang teknis dari program Mitra ASI ini. Kita akan tanya, kita akan korek berapa banyak sih yang dibantu, kriteria-kriterianya siswa yang dibantu apakah ada, terus batasan-batasan umur atau kelas atau sekolah. Yuk kita panggil Pak Yap Hansen. Halo Jo. Halo ya. Baik. Pak Yap sini Pak Yap. Iya. Oke. Pak Yap, ceritain dong buat jemaat sekalian. Kira-kira tahun program sekarang ini berapa banyak yang mau dianggarkan dulu secara nominal, lalu berapa siswa sih? Begini Pak, karena tahun ini adalah tahun ajaran baru dan kita mulai dengan babak baru lagi. Iya. Kita baru merencanakan kira-kira 15 orang anak untuk kali ini dalam tahun ajaran 2000 sampai tahun 2001. Iya, betul. Jadi kira-kira kita membutuhkan dana sampai Selama setahun ini? selama setahun itu diperkirakan sampai 48 sampai 50 juta. Anak-anak yang dibantu dari tingkat pendidikan apa aja, Pak Yap? Kita tidak mempermasalahkan masalah kelas dari anak-anak itu, tetapi kita melihat mana yang perlu kita bantu. Oke. Jadi ada yang TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Kalau memungkinkan ada yang masuk ke perguruan tinggi. Oh, nanti Promis akan ke sekolahnya kah atau seperti apa sih bantuan itu bisa disalurkannya? Ya, nanti kita tim Promis akan lebih proaktif. Maksudnya begini, kita akan membayarkan langsung ke sekolah. Jadi uang itu tidak diberikan kepada orang tua muridnya atau orang tuanya, tetapi tim Promis membayar ke sekolahan-sekolahan. Oh, langsung mendatangi sekolah. Supaya kita bisa tatap muka dengan guru-guru, kita bisa menanyakan perkembangan masalah murid-muridnya. Jadi kita bisa mengawasi dengan baik karena kita ini mempertanggungjawabkan uang jemaat. Oke. Kira-kira Pak Yap, apakah hanya sebatas 15 orang itu atau di dalam perjalanannya akan terus mencari siswa-siswa yang akan dibantu? Ya, kita juga memikirkan terutama partisipasi dari jemaat-jemaat. Semakin banyak jemaat yang berpartisipasi, semakin banyak dukungan dari jemaat, kita banyak mempunyai dana dan kita bisa mengembangkan yang diperlukan bagi anak-anak yang mau sekolah, bisa kita tampung lebih banyak. Oke, baik, cukup jelas. Pak Yap, beritahukan kepada kami, jemaat sekalian, apa yang harus dilakukan orang tua jika ingin mendapatkan bantuan dari Promis? Ya, sebetulnya gampang aja. Begini, kalau memang ada orang tua yang terbeban untuk mengikutkan anaknya sebagai anggota Promis, mereka bisa menghubungi langsung dengan Bang Jo untuk formulirnya atau ambil ke Bapak Marsudi di kantor gereja. Oke. Supaya nanti ada formulir diisi, kita tahu posisinya, maksudnya mau di kelas berapa, sekolahnya di mana, kebutuhannya berapa, jadi kita nanti bisa pertimbangkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yap untuk informasinya. Terima kasih.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk dukungan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian bagi tim program Mitra Asih yang selama ini berlangsung. Dan kami harapkan bantuan dari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk tetap mendukung dan membantu tim Promise sehingga banyak anak-anak yang dapat melanjutkan pendidikannya. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengirimkan dukungan dana ke rekening tim Promise, yaitu rekening BCA cabang Ahmad Yani dengan nomor 4372513849 atas nama Yap Yansi. Kami percaya setiap dukungan dari Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian itu sangat berarti dan sangat berharga bagi anak-anak. Karena apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudari lakukan itu dapat membantu anak-anak dalam pendidikan mereka se-Indonesia. Kami juga mengingatkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang mau mendukung untuk menjadi donatur tetap bagi tim Promise untuk dapat mengisi formulir yang sudah disediakan, yang dapat Bapak, Ibu, saudara-saudari dapatkan di kantor gereja dengan menemui Bapak Marsudi, ataupun juga melalui link yang akan disampaikan seperti ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu tetap bisa mendukung tim Promise GKI Arca Manik. Shalom, selamat pagi GKI Arca Manik yang dikasihi Tuhan. Ibadah hari ini adalah ibadah pertama dalam rangka bulan kepemimpinan selama bulan September 2020. Minggu ini, tanggal 6 September 2020, akan dilayankan oleh Pendeta Nathaniel Valentino Saleki. Selamat beribadah bersama dengan Jemaat GKI Arca Manik. Mari kita awali ibadah kita dengan bangkit berdiri. Kita nyanyikan nyanyian NKB nomor 7. Ibadah kita pada hari ini berlangsung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus besertamu. Bulan September ini kita hayati sebagai bulan kepemimpinan. Tema besar bulan kepemimpinan tahun ini adalah memimpin di tengah ketidakpastian. Kita sungguh menyadari bahwa waktu ini adalah waktu di mana banyak orang berjuang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan serta rasa ketidakpastian yang menyertai perubahan-perubahan tersebut. Biarlah di tengah situasi ini, arus kehidupan tidak menyeret kita menjauh dari Tuhan, membuat kita kehilangan arah kehidupan. Melainkan sebaliknya, kita tetap memiliki pengharapan dan tetap berorientasi pada Tuhan. Karena itu, baiklah kita senantiasa meminta pimpinan Tuhan. Pada dasarnya, setiap orang adalah pemimpin. Pemimpin bagi dirinya sendiri atau diberi kepercayaan untuk memimpin orang lain. Marilah kita merenungkan, apakah kita telah memimpin diri kita sendiri untuk selalu melakukan yang benar dan baik seperti yang Tuhan kehendaki? Jikalau kita diberi kepercayaan memimpin orang lain, sudahkah kita memimpin orang lain untuk juga melakukan hal baik seperti yang Tuhan kehendaki? Maka sesungguhnya untuk dapat memimpin diri sendiri dan orang lain dengan baik, pertama-tama kita mesti hidup dalam pimpinan Tuhan. Mari kita dengan rendah hati mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan menyanyikan dari PKJ 47.
Allah tidak memandang hina pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu, Allah memberikan anugerah pengampunannya sebagaimana yang dinyatakan dalam Yesaya 40 ayat 10 sampai 11. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya seperti seorang gembala. Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, supaya kami mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Kitab Yeskiel pasal 33 mulai ayat 7. Dan engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu, dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah kamu dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah sabda Tuhan.
padaku ya Tuhan, jalan serta ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai terakhir hidupku. Buatlah aku pahami, maka ku pegang teguh. Kan ku pelihara Taurat-Mu Tuhan di dalam hatiku. Biar ku hidup turut petunjuk, karena ku suka perintah-Mu. Condongkanlah hatiku pada peringatan-Mu, lalukanlah mataku ya Tuhan dari hal yang hampa. Hidupkan aku pada jalan-Mu yang Kau tunjukkan padaku. Teguhkanlah janji-Mu pada hamba-Mu ini, lalukanlah celahku ya Tuhan, karena hukum-Mu baik. Sungguh ku rindu pada titah-Mu, karena Kau adil ku hidup. Tunjukkan padaku ya Tuhan, jalan serta ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai terakhir hidupku. Pembacaan Surat Roma pasal 13 mulai ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi.
Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah pengenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Kitab Injil Tuhan Yesus Kristus hari ini dari Matius pasal 18 mulai ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudaraku, di bulan September ini, GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah memasuki bulan kepemimpinan. Di minggu yang pertama ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah dengan tema berorientasi pada Allah. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu sebelum pandemi COVID-19 ada dan menjadi pandemi seperti sekarang ini, ada seorang ayah datang ke gereja GKI Taman Cibunut sambil menggendong anaknya yang masih berusia 10 bulan. Beberapa temannya melihatnya kemudian
mendatanginya untuk menyapa sekaligus melihat anak yang digendongnya. Seorang ibu yang datang kepada orang ini memegang tangan anak itu sambil mengajaknya bicara. Wah, siapa ini anaknya? Ganteng banget. Sang anak merespon spontan dengan senyuman. Lalu sang ibu merespon balik dan mengatakan, wah, baik banget ya. Diajak bicara senyum-senyum, sama kayak bapaknya, murah senyum. Lalu ada orang lain di sampingnya nyeletuk. Ya, namanya juga anaknya, Bu. Buah nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Like father, like son. Saudaraku, demikianlah kita adanya sekarang ini. Konstruksi tubuh kita dan sifat-sifat kita diwariskan dari kedua orang tua kita. Saudaraku, sama halnya dengan tubuh manusia itu, gereja sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, memiliki watak bawaan yang sudah ada dari sejak awalnya. Watak bawaan gereja itu adalah hidup saling mengasihi satu sama lain. Jikalau kita memperhatikan Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45, ada firman Tuhan tertulis di sana. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jemaat perdana atau jemaat mula-mula bersedia dengan rela hati membagikan hartanya untuk orang lain sesama anggota jemaat karena kasih mereka kepada sesama mereka. Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma bahwa dengan mengasihi sesama, mereka sesungguhnya telah menerapkan hukum Taurat. Karena hukum jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, sudah tersimpul dalam hukum kasih kepada sesama. Roma 13 ayat 8 sampai 9. Saling mengasihi di antara jemaat tentu bukan hanya diwujudkan dengan saling menopang kebutuhan hidup, tetapi juga dengan saling mengingatkan. Atau dalam teks Alkitab ini ditulis saling menegur untuk tujuan pertobatan. Di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20, Yesus berkata kepada murid-muridnya, selaku pemimpin-pemimpin gereja di masa yang akan datang. Yesus berkata, mereka akan diberikan kuasa untuk menjadi penjaga jemaat. Kira-kira rangkuman seperti itu. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu serupa dengan perintah Allah kepada Yehezkiel di dalam Yehezkiel 33 ayat 7 sampai 11. Allah memerintahkan Yehezkiel untuk menjadi penjaga bagi bangsa Israel. Kata penjaga di sini diterjemahkan dari kata Ibrani tesapah, yang biasanya dipakai dalam konteks militer, yang diterjemahkan mengintai, mengawasi, mengamati, mengawal, dan menjaga. Dalam teks ini, Allah memerintahkan Yehezkiel untuk menjadi penjaga bagi bangsa Israel. Dalam pengertian, Yehezkiel bertugas sebagai pengawas moralitas dan spiritualitas bangsa Israel. Yehezkiel mesti mengintai, mengawasi, mengamati, mengawal, dan menjaga kehidupan sehari-hari, terkhusus kehidupan moralitas dan spiritualitas bangsa Israel. Yehezkiel harus menegur bangsa Israel jika hidup mereka tersesat, supaya mereka bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20, itulah juga yang kita jumpai.
Ke-12 murid ditugaskan oleh Yesus untuk menjadi penjaga jemaat atau penjaga gereja. Mereka berperan menjadi koridor moralitas dan spiritualitas jemaat, seperti Yehezkiel, di mana mereka harus bersedia menegur jemaat yang hidupnya tersesat. Sebagai penjaga jemaat, mereka perlu menyadari bahwa mereka itu memangku wibawa ilahi untuk mengikat atau deo dalam bahasa Yunani dan melepaskan atau luo. Mengikat dalam pengertian mereka itu memiliki wibawa ilahi untuk menyatakan seseorang tetap berdosa. Melepaskan dalam pengertian mereka memiliki wibawa ilahi untuk memberikan pengampunan kepada orang yang berdosa. Karena wibawa ilahi itulah peneguran yang mereka lakukan tidak boleh dilakukan serampangan atau asal-asalan, apalagi dengan motivasi menjatuhkan jemaat, mempermalukan atau mengkriminalisasi jemaat. Peneguran ini mesti dilakukan dengan langkah-langkah yang benar, sebagaimana yang lazim dilakukan pada masa itu. Langkah pertama, pemimpin jemaat harus menegur mereka di bawah 4 mata, yang artinya mengingatkan mereka secara pribadi agar jangan mempermalukannya. Langkah kedua, jika orang yang ditegur itu tidak menghiraukan, maka perlu diutus 2 atau 3 orang untuk menegurnya dengan 3 alasan. Alasan pertama, teguran yang dilakukan 2 atau 3 orang lebih kuat daripada oleh 1 orang. Kuantitas, Bapak Ibu Saudara. Alasan kedua, dengan tambahan 2 atau 3 orang, pembicaraan akan menjadi lebih matang dan lengkap karena melibatkan banyak perspektif atau sudut pandang kualitas. Alasan yang ketiga adalah 2 atau 3 orang tambahan itu dapat menjadi saksi di muka jemaat tentang pembicaraan yang telah dilakukan. Di mana hal ini sesuai dengan kebiasaan orang-orang Yahudi yang tertulis dalam Ulangan 19 ayat 15, bahwa kesaksian 2 atau 3 orang adalah kuat. Langkah ketiga, setelah melewati langkah kedua, andai kata mereka tetap tidak bertobat, maka pemimpin jemaat dapat memberikan keputusan hukum bagi mereka bahwa status mereka adalah orang berdosa. Sama seperti masyarakat Yahudi melabeli pemungut cukai sebagai orang berdosa di tengah-tengah masyarakat. Dan biasanya orang-orang Yahudi yang melabeli para pemungut cukai ini, perlakuan sosialnya adalah mengekskomunikasi atau dijauhi dari pergaulan sosial, tidak berinteraksi dengan orang itu. Langkah keempat, yang terakhir, pemimpin jemaat dan jemaat harus terus membawanya dalam doa. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi doa di dalam teks ini konteksnya adalah dalam rangka penggembalaan jemaat, bukan dalam rangka hal yang lain. Jadi apa saja dalam rangka penggembalaan jemaat. Langkah-langkah peneguran ini dilakukan bukan dengan niat untuk memukul, tetapi dengan niat mendapatkan kembali saudara kita yang tersesat itu, seumpama domba yang tersesat dalam Matius 18 ayat 12 sampai 14, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang, yang menjadi perikop sebelum bacaan yang kita baca pada hari ini. Perlu diakui bahwa pemimpin jemaat itu bukan makhluk sempurna. Sebagai pemimpin jemaat, kita bisa saja tersesat, baik disengaja maupun tidak sengaja, baik disadari maupun tidak disadari. Kita bisa saja jatuh dalam sebuah dosa, di mana hal tersebut akan mempengaruhi
kredibilitas kita dan akuntabilitas kita sebagai penjaga jemaat. Oleh karena itu, sebagai pemimpin-pemimpin jemaat, kita mesti memperhatikan bagaimana kita hidup. Nama baik Tuhan Yesus Kristus ada di pundak kita. Tindakan yang serampangan dalam mengembalakan jemaat akan mempengaruhi cara pandang jemaat terhadap Tuhan Yesus. Jika kita memberikan putusan atas sebuah kasus secara sembrono dan berlandaskan pada asumsi-asumsi tak berdasar, apalagi berlandaskan kata orang, tanpa melakukan penyelidikan dan pembuktian, tentu saja akan tindakan pemimpinan jemaat seperti itu akan mendatangkan perpecahan di tengah gereja. Jika kita memberikan putusan atas sebuah kasus dengan hati-hati, sangat memperhatikan fakta-fakta di lapangan, memperhatikan perasaan-perasaan orang yang terlibat di dalamnya, sekalipun penyelesaiannya berjalan lamban dan lama, keutuhan jemaat bisa tetap terpelihara. Oleh karena itu, penting sekali agar sebagai pemimpin-pemimpin gereja, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, bukan kepada hal-hal lain. Pemimpin-pemimpin gereja harus dan mesti berorientasi kepada Allah saja. Tidak ada kompromi sama sekali. Sebagai pemimpin jemaat, bangunlah relasi personal dengan yang mendalam dengan Allah. Sebagaimana pemazmur dapat bercakap-cakap dengan sangat intim dengan Allah di dalam doa dan nyanyiannya di dalam Mazmur 119 ayat 33 sampai 40. Relasi yang intim dengan Allah akan melatih sensitivitas rohani kita dan kepekaan kita pada kehendak Tuhan, di mana kita bisa mengetahui ketetapan-ketetapan Tuhan, memperoleh pengertian pada segala hukum-hukumnya, dan menolong kita dalam menerapkan perintah-perintah Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan tentang menasihati sesama saudara di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20 ini, pesan utamanya sebenarnya bukan soal menegur, tetapi soal upaya bersama untuk kita hidup dalam kebenaran. Dan ini bukanlah pesan hanya bagi pemimpin-pemimpin gereja saja, tetapi juga bagi kita semua sebagai pengikut Tuhan Yesus. Firman Tuhan di dalam Roma 13 ayat 12 sampai 14 mengarahkan kita. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Inilah yang sebetulnya perlu kita lakukan bersama-sama. Mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Artinya, hati dan pikiran kita mesti terarah dan berorientasi kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah bagaimana konkretnya mengalahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus itu sebetulnya. Ibrani 10 ayat 25 bisa menjadi tuntunan bagi kita. Firman Tuhan tertulis, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan Yesus dengan bersedia memelihara hidup persekutuan kita di tengah jemaat, di tengah kehidupan GKI Arca Manik. Misalnya, ikutilah ibadah-ibadah online yang diadakan GKI Arca Manik secara teratur dan konsisten dari awal sampai akhir dengan kesiapan. Jadi kalau mulai ibadah, ikuti ibadah di YouTube GKI Arca Manik, kita ikuti dengan kesiapan.
Kalau kebelet misalnya ya, selesaikan dulu sebelum ibadah itu dimulai. Janganlah ada hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita untuk beribadah kepada Tuhan di saat hari Minggu itu. Sekalipun kita melakukannya di rumah kita masing-masing. Ikutilah kegiatan persekutuan-persekutuan jemaat secara kategorial yang diadakan GKI Arca Manik atau lingkup-lingkup GKI lainnya. Yang sekarang ini bisa diakses secara mudah melalui online. Para pemimpin jemaat dapat mengadakan persekutuan-persekutuan yang mewadahi badan kepemimpinan yang dinaunginya. Misalnya persekutuan komisi anak, dan saya yakin itu juga sudah dilakukan. Komisi remaja pemuda, komisi dewasa dan komisi usia lanjut misalnya, atau komisi-komisi lainnya. Persekutuan-persekutuan wilayah sekarang bisa dilakukan secara online. Mari ikuti semuanya itu. Kalau memang kita berupaya untuk mengorientasikan hati dan pikiran kita kepada Allah. Ikutilah program-program PA atau pendalaman Alkitab yang diadakan oleh GKI Arca Manik atau lingkup-lingkup GKI yang bisa diakses secara online untuk mempertajam pengetahuan rohani kita dan meningkatkan kualitas spiritualitas kita. Lakukanlah pembacaan Alkitab secara mandiri dan pendalamannya dengan ditemani buku panduan secara teratur. Berdoalah secara teratur, baik bagi kehidupan gereja kita maupun gereja di dunia ini. Untuk kehidupan masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengorientasikan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Setidaknya langkah-langkah itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan rohani kita sekarang ini. Marilah kita bersama-sama memelihara hati dan pikiran kita agar senantiasa terarah atau berorientasi kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Engkau mengingatkan kami sekali lagi sebagai gereja, persekutuan orang-orang percaya yang memiliki warisan yang melekat di dalam kehidupan kami, yaitu saling mengasihi. Agar kami bersedia hidup saling mengingatkan dalam rangka kasih kami dan pemeliharaan kami akan keutuhan jemaat ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengingatkan kami untuk kami dapat melakukan langkah-langkah pengingatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai Gereja Kristen Indonesia, kami telah memiliki langkah-langkah konkret yang juga telah dihayati oleh kami dari Alkitab yang tertulis di dalam tata gereja dan tata laksana. Yang kami imani juga bagian dari suara Tuhan yang menggembalakan jemaat ini dalam rangka mengingatkan kami sebagai jemaat-Mu. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah hikmat kepada pemimpin-pemimpin jemaat, khususnya majelis jemaat
dan juga badan-badan pelayanan di GKI Arca Manik ini. Kiranya kami dapat terus menjadi pengingat, menjadi penjaga jemaat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mengakui bahwa kami penuh dengan kekurangan. Kami masih perlu banyak dibekali oleh Tuhan, oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Tunjukkanlah kasih-Mu Tuhan kepada kami melalui Roh Kudus, agar kami dapat menemukan pernyataan-pernyataan Tuhan yang baik, yang dapat kami gunakan untuk menjaga jemaat ini. Jauhkanlah hati dan pikiran kami dari kepentingan-kepentingan, dari kebencian, dari sesuatu yang membuat kami tidak jernih dalam menjaga jemaat ini. Jangan biarkan justru kehadiran kami dan upaya-upaya yang kami lakukan hanya menghasilkan perpecahan di jemaat ini. Melainkan sebaliknya, upaya-upaya yang kami lakukan, sekalipun tidak sempurna itu, kami lakukan dalam rangka memelihara keutuhan jemaat ini. Kami percaya Engkau hadir dan senantiasa bersama-sama dengan kami dalam setiap penyelesaian persoalan yang terjadi di gereja kami. Tuhan Yesus Kristus, kehidupan gereja kami akui penuh dengan kedinamisan, penuh dengan konflik-konflik. Tidak ada satupun gereja yang terlepas dari dinamika kehidupan jemaat. Kami percaya Tuhan bahwa dengan hadirnya dinamika kehidupan pelayanan itu, Engkau mempertajam spiritualitas kami. Engkau memperkuat kami, meneguhkan kami, supaya kami memiliki spiritualitas yang meningkat dan berkualitas. Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa syafaat ini kami berdoa secara khusus untuk anak-anak yang belajar di rumah. Dan mereka juga yang harus bekerja di rumah, maupun yang mau tidak mau juga harus bekerja di luar. Kami percaya Tuhan, bagi mereka yang menjalankan aktivitas yang tidak biasa, mereka yang belajar di rumah, Tuhan juga akan sertai mereka, supaya tidak ada satupun pengetahuan yang luput dari mereka. Tentu mereka menjumpai kendala-kendala dalam belajar. Tetapi kendala-kendala itu biarlah menjadi sesuatu yang membuat mereka semakin dewasa dalam menempuh pendidikan. Mereka semakin mandiri dan bertanggung jawab dalam memperoleh ilmu pengetahuan, sekalipun dengan media yang terbatas sekarang ini. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi mereka yang bekerja di luar atau di dalam rumah. Kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan mereka, agar apa yang mereka kerjakan benar-benar demi kemuliaan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan datang untuk memperlengkapi dan memelihara kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk kehidupan ekonomi dan kehidupan kesehatan keluarga kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan keluarga kami. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk persekutuan jemaat GKI Arca Manik, supaya kami senantiasa dapat memelihara kesatuan di tengah gesekan-gesekan yang bisa terjadi. Kami diingatkan oleh Tuhan untuk senantiasa mengasihi dan mengampuni. Kami berdoa untuk majelis jemaat GKI Arca Manik dan hamba-hamba Tuhan, agar mereka memiliki kesatuan dan semangat untuk melayani. Dan setiap upaya untuk beribadah tatap muka di tengah wabah COVID-19 ini yang sedang direncanakan oleh majelis jemaat juga dapat terrealisasi dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Tuhan Yesus Kristus, kami juga mau berdoa secara khusus untuk keluarga di GKI Arca Manik ini, yaitu keluarga Abraham Hamonangan, keluarga Yusman Suharta, dan keluarga Lani Jaya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk ketiga keluarga ini dan juga keluarga-keluarga lainnya, yang kami percaya Tuhan hadir di tengah kehidupan keluarga-keluarga ini untuk mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan berkati setiap pekerjaan tangan mereka agar mendatangkan berkat bagi keberlangsungan hidup keluarga mereka. Jikalau mereka bergumul dengan kesehatan, kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib yang sanggup memulihkan segala jenis penyakit. Tuhan Yesus Kristus, peliharalah kehidupan keluarga-keluarga ini, supaya senantiasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus
dan tetap percaya pada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera itu. Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk setiap upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Biarlah pemerintah Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan agar langkah-langkah untuk menghadapi pandemi ini merupakan langkah-langkah yang tepat, yang juga demi kepentingan masyarakat. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk setiap tenaga kesehatan yang sampai hari ini masih berjuang untuk menghadapi COVID-19. Mengobati pasien yang menderita dan mengupayakan pencegahan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada mereka, kekuatan batin kepada mereka, agar apa yang mereka kerjakan sungguh-sungguh demi kebaikan bangsa ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pemeliharaanmu kepada kami semuanya sebagai jemaat-Mu, sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat dunia ini. Kami percaya Engkau senantiasa akan berjalan di depan kami, dan kami akan senantiasa mengikuti langkah kaki-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membawa persembahan kita dengan mendasarkannya pada Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Persembahan jemaat dapat ditransfer ke rekening GKI Arca-Manik, BCA nomor 437 180 4425 atau dikumpulkan di kotak tersedia di kantor gereja atau GSG. Nyanyian persembahan Kidung Jemaat 439. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan, Bapa di sorga, atas semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Terimalah persembahan syukur kami ya Tuhan. Ajarkan kami selalu untuk mempersembahkan seluruh tubuh, hidup, dan kehidupan kami kepadamu. Tolong berkati segala usaha dan pekerjaan kami, ya Bapa di sorga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah sahabat sesama. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.